Perkenalkan tentang tes biografi Insinyur Soekarno. Perkenalkan nama saya Rizky Andriani, absen 24. Perkenalkan nama saya Adinda Limanasari, absen 1. Perkenalkan nama saya Jacinta Margayanti, absen 7. Perkenalkan nama saya Nama Sabila, absen 20. Perkenalkan nama saya Faida Datul Habibah, nomor absen 9. Perkenalkan nama saya Amelia Jihan, absen 1. Perkenalkan nama saya Nabila Fianti, absen 14. Perkenalkan nama saya Marita Jalano, absen 28. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Dengan nama kecilnya yaitu Puslo Sosroharjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Susrodiharjo dan Ida Ayu Nyaman Rai. Karena sakit sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harja Diplomo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah ayahnya ditugaskan sebagai RST Indonesia School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak Soekarno tinggal bersama kedua orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Agar dirinya tidak sakit-sakitan dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno adalah anak yang sangat berprestasi dan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dapat dikenali oleh banyak dunia. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke ELS yang setara dengan sekolah dasar atau SD yang khusus dipersiapkan untuk masuk Ugere Burger School atau HBS di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ELS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Setet Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mulia mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokro Aminoto, Soekarno sudah mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dwi Stengger, Tejipto Mangukusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka lah pemimpin organisasi nasional Indische Partij saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman di pelajaran bagi Soekarno hingga akhirnya pada tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal yakni ke Bandung. Tempat tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di The Chinese Hogeschool School THS jurusan teknik sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno dipicu bersama dengan 18 rekan lainnya serta saat dia natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Profesor Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni Soekarno Anwari dan Suitejo, dan gelar insinyurnya dari tangannya. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurika Sanger, dan Hatwi Fajar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni putrinya bernama Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, Rahmawati Soekarno Putri dan Sukmawati Soekarno Putri. Putranya yang pertama dengan Fatmawati Guntur Soekarno Putra justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Di dunia politik yang sangat luar biasa, Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Dewan Jawa cabang Surabaya. Kebanyak organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihannya, Soekarno memberikan pidato dengan menggunakan bahasa Jawa yang kasar. Dengan rapat pleno tahunan Jawa di Surabaya, tak berselang lama setelah 1 bulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan dengan membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Algemene Studia atau ASD di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesian Study Club atau ASD. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Besar Indonesia.
Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927 berkat aktif di organisasi PNI. Itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Bense di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah bebas dari penjara tahun 1932, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia Partindo yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933. Dipengasihnya Flores karena pergerakan dan bahaya bagi Belanda. Karena pengasihnya yang cukup lama dan sangat jauh, hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan ketertiban Soekarno. Hal ini tidak membuatnya menyerah, dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1938 Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan setelah melalui perjalanan panjang. Tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Kitojo menggugah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagi Semo yang kemudian disambut dengan kehadirannya oleh Kaisar Hirohito. Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang dengan diberikan bintang Kekaisaran dan Suci. Sejak masa penjajahan Jepang, itulah banyak muncul organisasi seperti Jomhokakai, BBUPKI, Pusat Tenaga Rakyat, Utara hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional itu melakukan Plan Buterol bekerjasama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya bahaya. Dan dalam perjuangan yang panjang ini, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat kerengas dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta. Sebagai wakilnya sebelumnya pada 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Dan penghargaan yang dimiliki Soekarno semasa hidupnya yang perlu Gramet ketahui. 1. Bintang kelas 1 The Order of the Supreme Companions dari Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki. 2. Lenin Star dari pemerintah Rusia. 3. Grand Yugoslav Star dari pemerintah Yugoslavia. 4. Grand of the Order of the Southern Cross dari pemerintah Brasilia. 5. Grand Knight of the Order of Oxford dari Tata Suci Vatikan. 6. Satya Lancana Perintis Kemerdekaan dari pemerintah Republik Indonesia. 7. White Lion Medal dari Czechoslovakia. 8. The Gold Medal of the Consecration dari Tata Suci Vatikan. Demikian pembacaan teks biografi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.